Di antara ketiga sensus itu, sensus ekonomi adalah yang paling complicated dan paling susah dibandingkan dengan sensus dua lainnya. Sensus penduduk kan objeknya adalah orang. Dan orang paham bahwa kita akan disensus penduduk dan itu orang akan lebih terbuka. Sensus pertanian, respondennya adalah petani dan usaha pertanian. Nah, sensus ekonomi ini adalah pelaku usaha semua kecuali sektor pertanian. Karena nanti sektor pertanian kita bisa menggunakan data sensus pertanian. Jadi yang kita lakukan di dalam sensus ekonomi ini adalah mendata semua aktivitas ekonomi, artinya pelaku usaha mulai dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, oleh sebab itu sensus ekonomi mengapa penting? Karena akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi perekonomian Indonesia yang sesungguhnya. Karena pendataan lengkap, bukan sampel. Kalau kita survei, itu artinya kita sampel. Tapi karena ini sensus, maka ini sifatnya adalah pendataan lengkap. Nah, dengan kita melakukan sensus ekonomi, ini kita bisa melihat struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital. Setelah itu perbedaan, tadi kan pertanyaan Mas kan, apa sih bedanya antara sensus ekonomi 2016 yang terakhir kita lakukan dengan yang 2026? Pasti ada kebaharuan dong gitu ya. Karena kan kita lihat perkembangan ekonomi 10 tahun terakhir ini begitu pesat dan berbeda. Nah, salah satunya adalah kita memasukkan faktor yang akan kita tanyakan adalah mengenai ekonomi digital, juga ekonomi lingkungan. Selain itu, kebaharuan yang akan kita lakukan di SE 2026 ini juga akan dikumpulkan informasi mengenai nomor induk berusaha. Nah, ini kan sejalan dengan OSS kan, NIB di situ. Ini karena penting, NIB itu kan sebagai identitas usaha. Kalau orang kan identitasnya NIK atau NIK. Nah, kalau usaha kan NIB. Jadi nanti kita juga, saya sudah melakukan MOU dengan Menteri Investasi, Kepala BKPM, Pak Rosan. Kita akan kolaborasi untuk sensus ekonomi ini. Beliau support, kami juga akan tentunya hasil SE ini akan mensupport beliau. Kita kolaborasi lah sifatnya. Kemudian NIB ini penting karena ini akan menjadi variabel kunci yang akan kita padu-padankan dengan data administrasi lainnya. Gitu. Berikutnya adalah di SE 2026 ini kita juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Jadi kita waktu pendataan nggak pakai, meminimalkan sekali dengan kuesioner manual atau paper base. Kita akan lebih mengoptimalkan kuesioner digital. Ya, yang kita sebut CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing, dan juga kita akan menggunakan kuesioner berbasis web juga. Jadi kalau nanti misalkan ada perusahaan besar yang harus konsolidasi dulu secara internal, kita kirim linknya, webnya. Mereka isi, habis itu kalau mereka isi bisa kami submit secara online. Mereka bisa submit secara online dan kami langsung terima hasilnya. Juga SE 2026 ini mengumpulkan informasi geospasial, Pak. Jadi geotaggingnya, georeference-nya, itu untuk melihat lokasinya di mana. Dan terakhir, pemanfaatan AI tentunya. Kita akan memanfaatkan AI untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait SE 2026 melalui landing page SE 2026. Kita akan lengkapi dengan semacam chatbot gitu, Pak, yang sudah AI based. Jadi nanti waktu persiapan dan juga pelaksanaan, kalau misalnya masyarakat ingin tahu tentang SE apa itu, nanti udah AI yang jawab, Pak. Dan hasil SE juga nanti kami sudah merencanakan diolahnya udah berbasis AI gitu. Jadi kayak semacam udah chat GPT gitu. AI based lah. Digitalisasi iya. Jadi boleh digitalisasi kita lakukan. Kedua AI based. Tetapi juga